Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang agama dan kesembuhan. Ini adalah lanjutan dari mata kuliah psikologi agama yang kita sudah masuk pada pertemuan ke-10. Bagi kalian yang melihat video ini dan belum mengisi presensi merupakan anggota kelas saya, silahkan isi presensi terlebih dahulu di aplikasi e-learning. Dan bagi kalian yang mungkin menemukan dan melihat video ini kemudian bukan merupakan bagian dari anggota kelas saya, bukan merupakan mahasiswa saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa melihat video-video yang lainnya yang kami upload di channel ini. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Nah, berkaitan dengan kesembuhan, agama dan kesehatan dan kesembuhan itu banyak sekali penelitian. Saya akan memaparkan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa religiusitas itu ada hubungannya dengan kesehatan atau kesembuhan. Nah, tapi sebelum itu, kita sebelumnya kan sudah tahu bahwa PBB itu mengartikan kesehatan itu tidak hanya semata pada kenormalan pada aspek fisik, tapi juga aspek psikis. Dan antara aspek fisik dan psikis ini tidak bisa dipisahkan, karena dia berada pada satu diri individu ketika individu itu masih hidup. Yang pertama, penelitian dari Matthews dan Larson. Jadi Matthews dan Larson ini mengumpulkan 212 penelitian dan menemukan bahwa 75% di antara 212 penelitian tersebut menunjukkan pengaruh positif agama terhadap kesehatan. 17%-nya itu menunjukkan efek campuran atau tanpa efek, netral. Dan hanya 7% saja yang menunjukkan efek negatif. Kemudian, Kunik pada tahun 1997 itu menemukan bahwa orang dengan, atau dia menyatakan bahwa orang dengan agama yang kuat akan memiliki tekanan darah yang rendah, sedikit mengalami stroke, jadi tidak lebih rentan mengalami stroke, kemudian tingkat kematiannya juga rendah karena serangan jantung, lebih sedikit yang kena serangan jantung maksudnya, kemudian memiliki daya tahan hidup yang lebih lama. Selain itu, tingkat frekuensi mengakses layanan medis itu lebih jarang dibandingkan yang agamanya tidak kuat. Kunik dan koleganya pada tahun 2001 itu kemudian menemukan juga bahwa agama berperan penting dalam beberapa aspek. Ada 11 aspek yang disebutkan. Yang pertama adalah well-being atau kesejahteraan. Kemudian agama itu membuat individu yang menganutnya memiliki harapan hidup, kemudian memiliki optimisme, dan memiliki makna hidup. Dia tahu dia itu diciptakan untuk apa. Kemudian mendapatkan dukungan sosial. Dalam lingkup keluarga itu adanya kestabilan dan kepuasan pernikahan. Kemudian tidak lebih rentan terhadap depresi. Jadi kalaupun mungkin dia depresi, dia akan mudah sekali untuk sembuh. Dan mencegah bunuh diri, tentu saja orang yang beragama meyakini bahwa bunuh diri itu adalah jalan cepat untuk masuk neraka. Dan neraka adalah sesuatu yang tidak diinginkan bagi orang yang beragama. Oleh karena itu pasti dengan pengetahuan semacam itu dia tidak akan bunuh diri. Kemudian mengatasi kecemasan dan ketakutan. Tentu kecemasan dan ketakutannya ini yang tidak rasional ya. Kemudian mengatasi gangguan penyalahgunaan narkoba. Ternyata orang yang lebih religius itu lebih jauh dari narkoba. Walaupun mungkin di lapangan ada oknum-oknum yang secara tampilan itu tampak religius tapi mereka menggunakan narkoba, itu juga ada. Tapi yang dibahas di sini adalah orang dengan agama atau religiusitas yang asli benar-benar bagus. Kemudian
mengatasi kenakalan remaja. Mayoritas remaja yang nakal melakukan perilaku-perilaku delinquen itu adalah mereka yang religiusitasnya atau keberagamaannya itu kurang baik. Sehingga beberapa orang kemudian, beberapa ustadz misalnya kita tahu berdakwah kepada mereka, mengajari mereka mengaji dan seterusnya, sehingga merubah perilaku dari remaja yang delinquen itu menjadi jauh lebih positif. Kemudian ada penelitian juga dari Larsen tahun 97. Ini penelitiannya juga review atau metakognitif begitu. Jadi dia mengumpulkan banyak penelitian lalu kemudian membuat review. Dia menemukan bahwa sejumlah penelitian tentang relevansi klinis dari agama atau keterkaitan agama dengan kesehatan, keterkaitan agama atau spiritualitas terhadap kesehatan itu dapat dikategorikan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah pencegahan penyakit, seperti yang ditemukan oleh Gardner tahun 91 bahwa agama ini adalah faktor protektif kuat dalam mencegah bunuh diri. Bunuh diri itu adalah simptom utama dari depresi. Jadi karena tadi juga sudah dikatakan bahwa agama itu membuat individu itu lebih kuat atau lebih tidak rentan terhadap depresi, maka bunuh diri juga bisa dicegah dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian terhadap penyakit. Robert tahun 97 menemukan bahwa 91% pasien kanker kandungan yang ditelitinya bersama dengan koleganya itu mengatakan bahwa agama membantu mereka memiliki harapan. Harapan apa? Harapan untuk sembuh, harapan untuk hidup lebih lama lagi. Kemudian kesembuhan dari operasi. Nah, ini penelitian yang merupakan penelitian terhadap hasil ya. Jadi Oxman dan koleganya tahun 95 itu menemukan bahwa 37 pasien yang menganggap dirinya sangat religius. Jadi persepsi individu terhadap religiusitas dirinya itu tinggi. Itu tidak satu pun yang meninggal setelah 6 bulan menjalani bedah jantung. Dan Harris tahun 95 juga itu menemukan bahwa orang yang religiusitasnya tinggi itu memiliki kondisi fisik dan kondisi psikis yang lebih baik. Dan itu yang disinyalir sebagai sebab kenapa mereka bisa bertahan dari operasi. Jadi bisa pulih setelah operasi. Keempat adalah meningkatkan hasil pengobatan, artinya mengoptimalkan hasil dari proses pengobatan yang diberikan. Tahun 1992, Prom dan koleganya itu menemukan bahwa pasien depresi yang menerima terapi, yang terapinya ini berorientasi agama, memiliki depresi yang lebih rendah dan penyesuaian klinis yang lebih baik. Jadi proses terapinya itu jauh lebih efektif ketika terapi yang diberikan itu berorientasi kepada agama. Oke, kita berbicara tentang agama tentu juga tidak lepas dari doa, pray. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa berdoa itu punya dampak positif terhadap kesembuhan. Yang pertama dari Doshi, tahun 1996. Dia menemukan bahwa doa berpengaruh positif terhadap berbagai macam penyakit, seperti darah tinggi, luka, sakit jantung, sakit kepala, dan gangguan kecemasan. Nah, proses fisiologis itu dapat dipengaruhi dengan doa. Seperti misalnya kegiatan enzim dalam tubuh, laju pertumbuhan sel darah putih pada pasien leukemia itu juga bisa terpengaruh adanya doa, lalu kemudian laju mutasi bakteri dan lain-lain. Bahkan di dunia pertanian ada penelitian yang membandingkan tumbuh kembang dari biji tanaman antara yang diberi doa dan tidak diberi doa. Begitu. Kemudian tahun 2000, Benson, ini adalah seorang pakar dari Harvard Medical School. Dia
menemukan bahwa jika seseorang itu terlibat secara mendalam dalam doa yang diulang-ulang atau disebut dengan repetitive prayer, ternyata membawa pada perubahan fisiologis yang positif. Seperti apa? Seperti menurunnya detak jantung, kecepatan nafas berkurang, gelombang otak melambat, pengurangan menyeluruh pada kecepatan metabolisme, dan kondisi ini, kondisi tubuh yang seperti itu disebut dengan relaxation response atau respon tubuh ketika dia berada pada kondisi rileks atau respon relaksasi, bahasa Indonesianya gampangnya seperti itu. Nah, relaksasi. Dalam buku referensi yang saya pakai untuk membuat materi ini, itu memang kemudian disimpulkan, seolah-olah disimpulkan bahwa komponen penting dari agama yang membuat individu menjadi sembuh atau menjadi jauh lebih sehat itu adalah komponen relaksasi. Orang dalam kondisi rileks, tenang, dia tidak berada dalam kondisi emosi yang negatif, artinya emosinya positif atau netral, itu ternyata adalah kondisi di mana seseorang itu paling optimal dalam penyembuhan dan paling baik dalam kondisi kesehatannya. Dan kondisi seperti itu bisa diciptakan dengan sebuah metode, yaitu relaksasi. Nah, relaksasi itu dipahami sebagai bentuk latihan untuk menenangkan diri, mengurangi ketegangan fisik maupun psikis. Nah, banyak keuntungan tentunya dari latihan relaksasi ini. Di antaranya kualitas kesehatan lebih baik, meningkatnya konsentrasi, ketenangan pikiran, kreativitas meningkat, dan itu kemudian bisa berefek pada produktivitas kerja yang juga meningkat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Secara fisiologi, itu semua terjadi karena dalam proses relaksasi, itu kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu diseimbangkan. Saraf simpatis itu terjadi atau bekerja secara otomatis ketika individu dalam kondisi waspada, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres. Apabila individu bekerja atau saraf simpatisnya itu aktif secara terus-menerus, maka ini akan berpengaruh terhadap sistem metabolisme, sistem fisiologis yang lainnya. Oleh karena itu ada masa di mana individu itu harus seimbang. Simpatis kadang aktif, tapi ketika dalam kondisi biasa dia juga harus aktif, yang harus non aktif, artinya yang parasimpatis yang aktif gitu. Dan dalam kondisi normal antara saraf simpatis dan parasimpatis ini bekerja secara simultan bergantian. Tapi pada kondisi yang tidak normal, seringkali terutama dalam kondisi stres, itu saraf simpatis itu bekerja terus-menerus sehingga membuat orang menjadi drop kesehatannya, menjadi tampak lelah, lemah, lesu seperti itu. Nah, ini adalah cara mencapai kondisi rileks. Secara umum ada 4. Yang pertama latihan fisik, yang kedua hubungan sosial, yang ketiga aktivitas spiritual, dan yang keempat aktivitas harian. Dari latihan fisik, kita melakukan olahraga, senam, yoga, bersepeda misalnya seperti hobi yang banyak dilakukan orang di masa kini. Kemudian latihan olah nafas itu juga bisa membantu orang mencapai kondisi rileks. Kemudian ini kita cangkruan, koya. Kenapa orang suka minum kopi bersama? Karena di samping minum kopi itu, di dalam kopi ada kafein yang melancarkan peredaran darah atau meningkatkan tekanan darah sehingga proses aliran nutrisi ke seluruh tubuh lebih cepat. Biasanya juga diselingi dengan obrolan-obrolan dengan teman, dan ini juga bisa membantu kita mencapai kondisi rileks. Kemudian aktivitas spiritual, berzikir, sholat yang khusyuk, berwudu, beribadah yang lainnya, itu juga membantu kita mencapai kondisi rileks. Kemudian aktivitas harian seperti mandi, berjemur di matahari, kemudian mendengarkan musik, berkebun, memancing, jalan-jalan, itu juga bisa membantu kita mencapai kondisi rileks. Nah, pengaruh relaksasi.
Relaksasi berpengaruh seperti tadi sudah sempat disinggung terhadap aspek fisiologis, sistem kerja alat-alat tubuh maupun juga aspek psikologis. Secara fisiologis, dalam kondisi stres berat, relaksasi dapat menghindarkan tubuh kita dari respon fisiologis yang berlebihan. Gitu. Dapat mengurangi keluhan fisik pasien kanker. Nah, ini ada risetnya. Jadi kalau orang dengan penyakit berat itu biasanya kan mengalami atau merasakan sakit yang luar biasa. Dengan relaksasi, rasa sakit itu bisa dikurangi. Kemudian, secara psikologis, relaksasi itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan kecemasan. Dan orang dalam kondisi cemas itu biasanya dia sulit berpikir atau kesadarannya menurun. Sehingga konsentrasinya juga berkurang. Makanya relaksasi ini bisa meningkatkan kesadaran sehingga biasanya produktivitas bisa meningkat. Nah, selesai. Kebetulan baterai laptop yang saya pakai untuk merekam ini sudah hampir habis. Jadi terima kasih sudah menonton. Demikian saja materi kita pada pertemuan kali ini. Dan saya ingatkan lagi kepada anggota kelas saya, silakan kerjakan tugas kelompoknya seperti yang sudah kita bagi di dalam kelas yang akan kalian presentasikan 2 minggu dari sekarang. Bagi yang belum, silakan subscribe dulu channel ini dan kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.